buat hadir di asistensi kali ini. Nah, ini buat kita ke formatnya dulu aja ya. Buat formatnya, ada yang ditanyain dulu nggak sebelumnya? Di bab 3-nya ada kolom stratigrafi, petroleum event chart, tabel evaluasi, plotting yang tiap diagram, sama tabel evaluasi. Terus pembahasannya juga ngejelasin dari bab 3-nya, terus bab 5-nya ngejawab tujuan yang udah dikasih kemarin. Ada yang ditanya dulu nggak sebelum ke yang lain? Enggak. Benar. Nah, jadi nanti buat apa namanya? Benar-benar. Keluar. Nah, jadi nanti buat formnya itu tuh nanti pakai yang ini. Kemarin kan yang di ruangan kalian udah dijelasin belum? Kan kalian udah ngitung tuh TOC, RO sama tipe keroganya. Terus nanti termasuknya petroleum sistemnya tuh apa? Apakah itu termasuknya seal, terus apakah dia reservoir atau termasuknya apa kayak gitu. Nah, habis itu nanti kalian bikin petroleum event chart-nya, di mana nanti petroleum event chart-nya itu nanti pertamanya kalian akan membuat rock unit-nya dulu. Jadi disesuaiin sama si pratersier. Misalkan dari pratersier itu apa, terus nanti misalkan dari eosen bawah, tengah, bawah ke atas, bawah ke atas itu dia eosen bawah sampai oligosen bawah itu berarti masuknya batu lempung. Nah, nanti apa namanya, misalkan di sini nanti dibikin gini, kayak gini. Gimana ya cara mewarnai? Gitu. Terus atau enggak kalau misalkan bingung itu contohnya di ini. Nah, di sini apa kan kelihatan nih, misalkan formasinya ini formasi nyimbang, dia umurnya dari eosen atas aja, terus formasi kujung dari umurnya dari oligosen bawah hingga oligosen atas kayak gitu. Terus formasi pelupuh umurnya dari oligosen atas hingga neogen bawah dan seterusnya. Terus kan apa namanya, dari yang soalnya itu kan diketahui ya, kayak misalkan oil window pada cekungan rambutan dimulai pada berapa. Nah, oil window itu kan kayak proses terbentuknya dari minyaknya ya. Misalkan oil window-nya itu 20, di 20 itu segini. Nah, itu masuknya tuh apakah overburden, apakah trap, atau generation dan migration. Terus habis itu kan setelah itu dijelasin nih, pada Miocene tengah terjadi peristiwa tektonik konversi akibat konvergensi lempeng yang mengarah pada infrastruktur. Berarti nanti pada Miocene tengah itu kan berarti kalau misalkan struktur bisa masuknya ke trap ya. Nah, nanti di Miocene tengahnya dimulai dari Miocene tengah ini berarti mulai terbentuk adanya apa namanya, struktur-struktur kayak gitu secara naik kayak gitu. Nah, buat yang ini pakainya Excel aja. Nanti kalian hitung. Jadi nanti kan itu kan ada kolom stratigrafi sama event chart tuh yang ini, kolom stratigrafi sama kolom chart. Terus habis itu buat tabel evaluasi batuan induk. Nah, evaluasi batuan induk tuh yang ini. Nanti kalian hitung S2 per S3, terus HI, OI, terus sama tipenya tuh termasuk apa, terus generationnya sama OP sama potensialnya. Nah, nanti dia bakal ke plot di sini, di apa namanya, OI oxygen indexnya di diagram OI versus HI, terus diagram TOC versus S1 S2 sama Imax
RO-nya, di mana nanti kalian bakal tahu apakah si formasi ini tuh apakah sudah matang, belum matang, atau apa over matured, matang, terlalu matang kayak gitu. Nah habis itu nanti kalian setelah itu nanti kalian masukin ke sini, misalkan evaluasinya tuh apa di sini prosesnya 8 hingga 3. Nah, 8 hingga 3 itu nanti maksudnya misalkan buruk, terus permeabilitasnya tuh, jadi di sini yang atas ini porositas, yang MD milidars ini permeabilitas kayak gitu. Nah, itu nanti dijelasin reservoirnya, apakah dia termasuk buruk, apakah jelek kayak gitu, apakah porositasnya bagus, apakah jelek kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti kalian jelasin di pembahasannya, kayak misalkan penjelasan stratigrafinya. Jadi stratigrafinya tuh dijelasin, misalkan di sini apa jadi pada prateser itu terbentuk basementnya berupa apa-apa, terus hingga eosen-eosennya yang terus sampai ke dia jadi petroleum sistemnya dan lain-lain kayak gitu. Kayak misalkan pada miosen bawah terbentuk apa formasi melon, yang mana dia tuh dapat diinterpretasikan sebagai apa namanya reservoir kayak gitu-gitu karena memiliki TOC RO tipe kayak gitu. Terus habis itu nanti si evaluasi jenis kekayaan sama kematangannya nanti evaluasi jenis kekayaan dan kematangan. Nah, nanti kalian menjelasin yang ini evaluasi jenis dan kekayaannya. Jadi kayak jenisnya tuh gimana, evaluasinya tuh hasilnya tuh kayak gimana, apakah bagus, apakah termasuknya oil gas prone, apakah dia menghasilkannya oil doang, apakah gas doang, ataukah dia sudah matang ataukah belum matang kayak gitu. Terus habis itu penjelasan petroleum system, cekungan rambutan. Kalau yang stratigrafi berarti yang stratigrafi itu yang ininya aja apa deskripsinya aja, deskripsi ini. Terus kalau buat yang petroleum system itu masuknya ke di cekungan rambutannya ini. Jadi kayak misalkan kan kalian kemarin udah dibacain belum yang di ruangan kalian, kayak misalkan sawah atas tuh seal atau sawah atas tuh apa, itu udah belum? Ya, Mbak. Oke, nah kalau udah itu nanti berarti dijelasinnya di bab 3. Terus buat event chartnya itu nanti baru dijelasinnya di bab 4 ke 4.4 yang event chartnya yang ini, yang bagian misalkan nanti sistem-sistem normal misalkan ini terjadi hingga kapan kayak gitu. Oke, sebenarnya tinggal ngeploting aja, tapi nanti bentuknya kan di sini kan saat terbentuk melon ada jeruk juga nanti tipe-tipaan gitu kan. Nah, ini juga disesuaikan di sininya kayak di apa namanya di rock unitnya. Nanti setelah itu kan kalian kan tahu kan kemarin udah dikasih tahu kan misalkan source rocknya itu apa, seal rocknya, terus reservoirnya dan lain-lain itu kan reservoirnya juga apa kan udah dikasih tahu kemarin. Nah nanti tinggal di plotting aja di sini misalkan rock unit di sini-sini. Nah seal rocknya termasuknya misalkan dari miosen bawah. Nah miosen bawahnya nanti di plotting segini kayak gitu. Pokoknya menyesuaikan sama yang kata-kata ininya, kayak misalkan oil window pada cekungan rambutan dimulai. Oil window berarti kan minyaknya sendiri mulai terbentuk tuh pada 20 tahun yang lalu. Jadi kira-kira 20 tahun kayak gitu. Habis itu hidrokarbon bermigrasi hingga saat ini, berarti menyesuaikan aja misalkan reservoirnya di miosen bawah, terus berarti generasinya tuh dari yang sini hingga ke sini kan hingga saat ini kayak gitu-gitu. Udah, ada masih bingung nggak? Apa? Mau jelasin yang chart tadi, Mbak? Coba mau lihat. Car. Ini. Nah, ya itu kan ada overburden, terus preservation sama critical moment itu apa? Nah, Kalau tahu. oke, bentar aku tadi udah nyari yang sempet ada sih, yang ada. Nah,
Kalian pressure-nya ada preservation-nya nggak? Kayak apa namanya? Pengertian kayak preservation tuh kayak sisa-sisa dari pembentukan apa ya? Sisa-sisa dari migrasi sama akumulasinya gitu loh kalau seingat aku ya. Jadi dia tuh di situ kan terjadi critical moment kayak mana ya yang tadi? Bentar-bentar. Nah, misalkan di sini preservation tuh kayak atas. Nah, ntar aku cari yang gampang. Oh ya, ini warnanya per apa namanya per rock unit, source rock, rock unit nggak usah diwarnain, pokoknya tinggal dikasih keterangan aja kayak melon, mangga gitu-gitu. Terus buat yang source rocknya warna apa, seal rocknya, reservoirnya itu beda-beda di warnanya. Terus buat yang tadi apa pertanyaannya, preservation, kayak critical apa ya bahasa. Kalian udah itu modulnya belum? Sebenarnya di modulnya juga ada contohnya kan, misalkan kayak preservation tuh dia tuh apa ya namanya, kayak batas akhir dari si generasi dari migrasi akumulasinya gitu loh, kayak sisa-sisa dari proses itu. Nah, nanti critical moment-nya tuh saat-saat akhirnya, misalkan preservation-nya di sini, nah preservation-nya di mana ya? Nah, misalkan kan ini kan generasi migrasi, dia terjadi di Miocene tengah hingga Pleistocene. Nah, preservation itu saat akhirnya. Jadi kayak misalkan bisa diinterpretasikan di Pleistocene-nya. Nah, nanti critical moment-nya kalau tinggal ngasih panah di sininya. Jadi critical moment itu kayak eh akhir-akhir terbentuk apa sih, akhir-akhir kritikal kritikal masa apa ya, masa akhir-akhir terbentuknya dari minyaknya itu kayak gitu, karena terakhir sisa-sisanya itu termigrasi dan lain-lain itu saat ini kayak gitu. Gimana ya? Susah ya belibet ya. Kalau mau tanya itu langsung ya ngomong nggak kelihatan. Tapi kayak kebanyakan gimana, feel kurang jelas atau mau dijelasin lagi? Kalau kurang jelas nggak apa bilang aja. Gimana Dani, silakan. Oh, bentar ya, ya benar. Aku nggak ngerti cara nyoret-nyoret di sini soalnya aku cari dulu. Gimana ya? Gimana ya? Nggak bisa lagi, gimana ya? Hmm. Feel and spine.
Enggak. Komen. Nah, berapa ini? Oke. Nah, jadi misalkan pertamanya kita ngeliat dari apa namanya strategi dulu. Misalkan ini kan dari Eosen aja kan. Misalkan si Duku ini sampai Oligosen bawah. Berarti sampai Eosen bawah, sampai Oligosen bawah. Nah, itu nanti dikasih nama Duku itu. Ya, maaf ya kalau jelek. Nah, terus habis itu nanti hmm, apa dari Oligosen atas hingga bawah, Oligosen atas hingga Miosen bawah misalkan segini, itu dikasih nama mangga gitu dan seterusnya. Nah, habis itu kan kalian kemarin udah dikasih tahu kalau misalkan source-nya tuh di mana, silroknya tuh di mana. Nah, misalkan kita sebut aja source-nya tuh misalkan di buku. Berarti nanti kalian plotting buku kan ini ke sini kan dari ocean bawah sampai Oligosen. Nah, nanti buku tuh ini itu reservoir source rock-nya. Misalkan nanti diwarnain merah, diwarnain merah kayak gini. Terus habis itu silroknya misalkan silroknya kemarin dikasih tahu kan misalkan di sawo sawo apa namanya sawo tengah di mana di miosen atas. Silroknya misalkan di miosen atas berarti di sini terus sini gitu. Terus habis itu reservoirnya di mana kayak gitu dan seterusnya. Terus habis itu overburden tuh nah misalkan misal kita baca dulu misalnya Windows pada cekungan dimulai pada 20 tahun yang lalu. Nah, habis itu dibaca lagi misal apa sih kemudian hidrokarbon bermigrasi dan terakumulasi. Nah, hidrokarbon bermigrasi dan terakumulasi hingga saat ini. Misalkan tadi aku mana sih tadi aku nggak interpretasiin reservoirnya ya. Misalkan reservoirnya di sini lah ya. Bermigrasi, bermigrasi dan terakumulasi hingga saat ini. Berarti kan misalkan di sini kita interpretasikan di bentuknya. Nah, sorry, kebalik. Ini overburden dulu. Kita pokoknya ngikutin soalnya ini dulu lah. Generation, migration, dan accumulation kan. Bermigrasi dan terakumulasi hingga saat ini. Nah, ini nih. Misalkan ini kan reservoirnya. Nah, ini misalkan di sini. Di sini. Kan ini kan reservoirnya terbentuk di sini. Jadi kayak misalkan kita interpretasikan agak agak lebih dikit kayak gitu. Ini generation migration. Terus habis itu lagi pada misi tengah terjadi peristiwa tektonik kompresi akibat konvergensi lempeng yang mengarah pada infrastruktur pada baras tekung. Pada Miosen tengah terjadi apa? Nanti di plotting kayak gitu. Terus buat preservation itu kan dia, sorry, buat preservation itu kan dia pakai uh, apa ya namanya? Bukan kayak akhir-akhir dari masa masa pembentukan hidrokarbonnya yang airnya kumpul gitu kan, terkumpul. Nah, berarti kan preservationnya terkumpulnya karena terjadi nggak saat ini dan interpretasiin di Plistosen misalkan. Nah, critical momennya kayak saat-saat kritik atau benar-benar di akhir-akhir atau puncaknya air-air pembentukannya gitu, air-air apa sih air migrasi-migrasinya pokoknya di banyaknya itu di sini buat kritikal itu tadinya kayak misalkan di sini kan ini karena itu paham nggak dan nih iya dari pertama pokoknya kita plotting dari stratigrafinya ini pokoknya juga harus menyesuaikan bentuknya misalkan di melonnya gimana bentuknya misalkan kayak bentuknya begini gitu terus baru kayak gini nah ini baru melon ini jeruk
Mbak, itu narik garisnya nggak harus dari atas kan, berarti sesuai dari si elemen sama prosesnya di mana kan? Nggak harus dari atas. Terus tadi menghasilkan stem sester mengenai puncak. Nah, ini aktivitas tektonik ini menyebabkan terangkatnya beberapa blok struktural dan menciptakan erosi parsial. Jadi, erosi parsial nanti bisa di plotting di misalkan masih tadi udah habis. Wah, ada yang masih bingung nggak buat nah overburden tuh kayak dia kan kayak nanti kan ini kan misalkan yang belum keisi itu misalkan trap. Nah, trap itu dari apa? Misalkan trapnya itu dari struktur apa? Atau trap kan bisa ada trap stratigrafi, trap struktur, atau kombinasi dari itunya. Nah, kalau misalkan overburden tuh dia kayak yang menutupi atasnya gitu, kayak lapisan batu yang menutup atasnya. Kayak misalkan nih, aktivitas ini menyebabkan terangkatnya beberapa blok struktural dan menciptakan erosi parsial pada batuan sedimen yang lebih tua. Erosi parsial pada sedimen yang lebih tua berarti dia masuknya ke overburden kali ya. Erosi parsial di sedimen tuanya. Nah, terus buat yang data ini kalian hitungnya pakai Excel aja. Nanti kayaknya harusnya sih otomatis keplot di apa namanya di gambar ininya semua dari nanti bakal kelihatan warna ini, warna ini, warna ini misalkan apa imager atau apa gitu. Terus buat kualitasnya ketat diabaikan dan dia lain-lain. Nanti kalian baru interpretasiin per misalkan sawah atas tuh dari litologi ini dia memiliki ini termasuk kualitasnya tuh misalkan tight atau apa. Tapi eh, apakah sesuai buat dijadiin reservoir atau enggak, apakah cocoknya dijadiin apa gitu dan gitu. Terus buat deadline-nya berarti ya pokoknya praktikum sebelum praktikum biasa dikumpulin di lab-nya. Terus buat tujuannya kan karena dapat menentukan elemen petroleum system itu kayak misalkan yang tadi menentukan petroleum system kayak dapat menentukan seal-nya di mana, reservoirnya di mana dan lain-lain. Terus habis itu dapat membuat petroleum event chart. Kayak kalian jelasin nanti langkah-langkahnya dalam pembuatan petroleum chart-nya. Kayak misalkan dari pembuat apa ngoperate unit terus apa-apa dari dan lain-lain kayak gitu. Terus habis itu dapat melakukan evaluasi batuan induk berarti dari yang ini sampai yang ini nanti kalian jelasin gimana langkah-langkahnya buat mengevaluasi batuan induknya. Mau ditanya lagi nggak? Iya, silakan. Kemarin kan waktu praktikum aku sama Pras tuh keluar kan, terus nggak ikut praktikum sama nggak ikut postesnya, terus jadinya postesnya kayak gimana? Postesnya nanti kamu ngerjain aja.
Harusnya sih waktu asistensi ya, tapi ntar deh aku kasih apa namanya kasih soalnya nanti kamu kerjain ya. 7. Oke deh, berarti nanti nilainya langsung pas kalian ngumpulin laporannya ya. Iya, Oke Mbak, makasih ya. iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti deadline-nya praktikum selanjutnya tuh tanggal 11 berarti ya, deadline tanggal 11 April jam 1 siang. Pokoknya pas sebelum apa namanya praktikum. Ada yang mau ditanyain lagi buat event chat atau yang lainnya? Ah, apa? Kayak dari yang lain gimana? Tapi kalau misalkan masih bingung, chat aku aja karena maaf kadang aku ngejelasinnya belibet gitu loh. Jadi chat aja nggak apa-apa, PC. Udah cukup semuanya? Cukup Mbak. Oke, kalau udah cukup, sekian asistensi dari aku. Terima kasih yang udah hadir. Nanti aku kirim ke siapa berarti soalnya ke Safril aja ya soal prosesnya nanti kamu kerjain sampai jam berapa gitu ya Zahra sama Pras. Oke ya Mbak, makasih Mbak. Gimana Dani? Extra belum dikirim tah? Formatnya belum, kemarin cuma difotoin ini doang yang sama Mas Amer di grup. Oh lah, ya udah nanti aku share juga sekalian. Form yang laporan ininya udah belum? Sama-sama. Ya udah nanti aku kirim Excel-nya aja berarti sama soal prosesnya. Oke. Ada lagi apa cukup? Oke. Ya udah kalau misalkan cukup, kalau misalkan ada yang masih bingung atau mau ditanyain, tanya aja ke aku, PC, ntar aku jawab kalau kosong. Oke, maaf ya kalau misalkan aku masih ada kurang dalam penjelasan dan lain-lain. Terima kasih yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mbak. Yuk. Terima kasih, Mbak.